You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Ada raja dan pangeran, Ducati beri peringatan Marc Marquez akan berbahaya pada MotoGP dalam waktu lama. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi telah memperingatkan bahwa Marc Marquez bisa berbahaya selama 4 atau 5 tahun lagi pada MotoGP dan saat ini merupakan versi terbaik dirinya. Juara dunia Grand Prix 8 kali itu langsung mengincar gelar juara dunia 2025 sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marquez telah memenangkan keempat sprint race MotoGP sejauh ini dan 3 dari 4 balapan utama. Kemenangannya pada MotoGP Qatar 2025 telah memberinya keunggulan 17 poin di klasemen sementara pembalap atas Alex Marquez, Gresini. Sementara itu rekan setimnya, Francesco Bagnaia terpaut 26 poin setelah 4 putaran. Tardozzi menganggap Ducati memiliki raja dan pangeran di garasi pabrikannya saat ini, dalam sebuah wawancara dengan AS Spanyol. Marquez disebut raja, sedangkan Bagnaia adalah pangerannya. Sambil mengharapkan Bagnaia untuk menantang Marc Marquez pada tahun 2025, Tardozzi juga telah memperingatkan bahwa versi terkini dari pembalap berusia 32 tahun itu akan menjadi berbahaya selama beberapa tahun mendatang. Marc mencatat waktu 1 menit 52,5 detik dan 1 menit 52,6 detik dalam 4 hingga 5 putaran dari garis finish, menunjukkan siapa yang menjadi raja, katanya kepada AS dilansir Bola Sport. Dari Crash. Menurut pendapat saya, merek kami dapat mengandalkan raja dan pangeran di MotoGP karena ada 11 gelar juara dunia di tim kami. Motornya luar biasa dan kami sangat senang. Tardozzi melihat peluang Marquez menambah koleksi kemenangan balapan selanjutnya. Ada kemungkinan Marquez memenangi sisa balapan pada 2025, tetapi saya rasa Pecco, sapaan Francesco Bagnaia, akan menang dalam beberapa kesempatan, ujar Tardozzi. Hal ini terutama karena pembalap Spanyol itu telah matang dan memahami bahwa tidak apa-apa untuk puas dengan posisi kedua jika terlalu banyak risiko. Dia tahu bahwa ia harus memenangkan gelar. Oleh karena itu penting baginya untuk memusatkan perhatian pada tujuan, barulah ia dapat melakukan apa yang diinginkannya. Marc saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya dan saya bayangkan ia dapat menjadi berbahaya selama 4 atau 5 tahun mendatang. Meski begitu, kami tahu kami dapat mengandalkan 2 pembalap hebat dan kami senang akan hal itu. Berdasarkan pengamatan Tardozzi, yang mengenal Bagnaia sejak dia masih memperkuat tim satelit Pramac, ada masalah non-teknis yang mengganjal. Menurut Tardozzi, Bagnaia agak rewel kalau sudah menyangkut masalah setting motor. Dia bukan tipe pembalap yang mau mengendarai motor yang tidak cocok dengan gaya berkendara dia, tutur Davide Tardozzi dikutip Bola Sport daripada KP. Itu yang jadi pemicu masalah bagi timnya, aku Tardozzi. Tardozzi mengatakan bahwa Bagnaia harus bisa mengubah cara pendekatan dia selagi memiliki musuh hebat. Marquez, di samping garasi timnya. Marquez saat ini unggul 85 poin dari pembalap non-Ducati berikutnya yaitu Johann Zarco, LCR Honda, yang berada di posisi ke-6 klasemen. Ducati unggul 99 poin di klasemen konstruktor, sekali lagi dengan Honda sebagai rival terdekatnya. Skuad pabrikan merek Italia itu unggul 174 poin dari tim non-Ducati berikutnya. Sementara itu, ramai dihujat, Pedro Acosta sebut ucapannya soal Marc Marquez banyak disalahartikan. Pembalap KTM, Pedro Acosta angkat bicara soal kata-katanya yang ramai digoreng karena dianggap meremehkan Marc Marquez. Beberapa waktu lalu, Pedro Acosta mendapatkan banyak komentar negatif dari publik karena apa yang diucapkannya saat wawancara bersama David Broncano di La Revuelta. Kala itu, Acosta yang ditanya soal Marc Marquez memberikan jawaban yang cukup tengil. Ia mempertanyakan siapa Marc Marquez dan menyatakan bahwa akan fokus pada dirinya. Siapa?
Saya fokus pada diri saya tidak tahu apapun tentang grid, ucap Acosta kala itu. Akibat ucapannya tersebut, Acosta pun menerima banyak kritikan dan komentar tak menyenangkan di media sosial. Sindiran pun berdatangan saat ia belum berhasil tampil kompetitif di saat Marquez justru mendominasi podium kemenangan. Marquez merupakan pembalap yang sejauh ini mendapatkan kemenangan terbanyak, ia hanya gagal sekali di sesi balapan utama MotoGP Amerika. Sementara itu, Acosta masih berjuang untuk tampil kompetitif dan saat ini berada di urutan ke-11 klasemen. Terkait berbagai hujatan yang diarahkan padanya, Pedro Acosta akhirnya angkat bicara. Pembalap KTM itu menuturkan bahwa ucapannya di La Revuelta sebenarnya disalahpahami banyak orang. Saya pikir hal ini banyak disalahartikan, karena Anda harus memahami bahwa acara Broncano adalah acara komedi, bukan wawancara serius seperti El Hormiguero. Hal itu disalahartikan dan agak dilebih-lebihkan. Anda harus memahami kapan sesuatu itu serius dan kapan tidak. Itu disalahartikan, dan hanya itu saja, bola sudah mulai bergulir, itu juga penting, ungkap Acosta. Terlepas dari masalah ucapannya yang menimbulkan kontroversi, Pedro Acosta mengakui bahwa memiliki kesempatan bertarung menghadapi pembalap seperti Marquez sudah merupakan langkah besar apapun hasilnya. Di atas segalanya, lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya ingin bisa kalah melawannya. Karena ketika Anda sudah bertarung dengan seseorang seperti itu adalah langkah besar. Bahkan ketika Anda kalah melawan seseorang seperti itu, maka bisa melawannya, bahkan kalah, sudah merupakan langkah besar, terang Acosta. Sementara itu, jomplang dengan Marc Marquez, manajer Ducati akui Bagnaia agak rewel soal motor. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyoroti masalah Francesco Bagnaia yang berkutat pada kepercayaan diri hingga terus jadi bayangan Marc Marquez. Raihan podium Bagnaia pada MotoGP Qatar 2025 menjadi angin segar bagi sang juara dunia 3 kali. Penampilan dia yang cukup berhasil untuk ikut bersaing di area depan hingga terus memangkas ketertinggalan dari Marquez di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2025, tentu membuat sumringah. Meski begitu, masih ada sedikit evaluasi yang diberikan Tardozzi selaku manajer tim si Merah Borgo Panigale terkait performa Bagnaia. Memang Bagnaia sukses meramaikan podium, tetapi aksinya di lintasan masih kalah cepat dari Marquez yang sama-sama menunggangi Ducati Desmosedici yang sama. Berdasarkan pengamatan Tardozzi, yang telah mengenal Pecco Bagnaia sejak dia masih memperkuat tim satelit Pramac, ada masalah non-teknis yang mengganjal. Bisa dibilang, menurut Tardozzi, Bagnaia agak rewel kalau sudah menyangkut masalah setting motor. Dia bukan tipe pembalap yang mau mengendarai motor yang tidak cocok dengan gaya berkendara dia, tutur Davide Tardozzi dikutip Bola Sport dari Padekip. Itu yang jadi pemicu masalah bagi timnya, lanjut Tardozzi. Dalam beberapa seri pertama musim ini, Bagnaia tampak kurang nyaman dengan setiap sesi yang dia jalani di atas motor. Kecepatan gila dia di musim lalu seolah menguap dan terbanting habis bila disandingkan dengan Marquez yang tampil ngacir. Bahkan dengan pembalap lain pun, Bagnaia sering kesulitan. Termasuk dengan Fabio Quartararo, Jorge Martin hingga Maverick Vinales. Menurut Tardozzi, Bagnaia harus bisa mengubah cara pendekatan dia selagi memiliki musuh hebat, Marquez, di samping garasi timnya. Tidak ada masalah dengan motor Ducati yang mana itu juga terlihat dari keberhasilan Marquez, Alex Marquez, hingga Franco Morbidelli yang juga sudah naik podium. Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara dunia, kata manajer tim asal Italia itu. Dia harus bisa mengatasi masalahnya. Satu hal yang harus dia camkan adalah jangan terpaku memikirkan tentang masalahnya, tetapi pikirkanlah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Motornya itu sudah memiliki keunggulan yang sangat bagus, maka manfaatkanlah itu, tandas Tardozzi. Sebelumnya, dalam wawancara bersama Crash.net, Tardozzi juga telah berulang kali bicara tentang aspek kepercayaan diri sang juara dunia 3 kali. Dia itu kurang percaya diri dengan motornya, itu masalah utama dia, ujar Tardozzi. Kendati masih harus menghadapi, rewelnya, permasalahan di garasi Bagnaia, Tardozzi tetap bersyukur dengan jerih payah yang telah diusahakan pembalap asal Turin, Italia tersebut di sirkuit Lusail pekan lalu. Kami sangat senang dengan hasil podium kedua yang jadi milik Pecco, akhirnya, dia bisa menemukan kecepatan dia lagi, kata Tardozzi.